Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka membawa orang Yahudi ke Palestina, membunuh Muslim dan menguasai tanahnya, menggempur Lebanon, Suria dengan kepercayaan tanah yang dijanjikan, membentang dari Nil hingga Efrat, hingga akan mengembalikan tabut perjanjian ke Bait Suci, membangun Haikal Sulaiman, The Dome of Rock, menghancurkan Al-Aqsa untuk menyambut Mesias Ad-Dajjal dengan mengorbankan sapi merah. Sapi merah Yahudi telah lahir. Siang dan malam ilmuwan Dajjal mencoba menghasilkan sapi merah mulus tanpa cacat melalui rekayasa genetika. Sapi merah mulus tanpa warna lain ini diyakini sebagai pertanda yang diisyaratkan dalam Taurat sebagai akan datangnya Sang Mesias, Juru Selamat dan legitimasi untuk membangun kuil ketiga Sulaiman yang lokasinya berada di Masjid Al-Aqsa. Dengan begitu mereka memiliki wewenang untuk menghancurkan Al-Aqsa sebagai tugas dari Tuhan dalam tanda kutip. Lainnya seekor heifer, sapi merah, di Israel dipandang oleh kaum Yahudi sebagai suatu tanda dari Tuhan bahwa pegunungan kuil ketiga di Yerusalem dapat segera dimulai. Sebuah tim ahli para rabi minggu yang lalu melaporkan bahwa hewan itu lahir 6 bulan lalu di sebuah perkampungan Yahudi dekat dengan pelabuhan utara Israel, Haifa. Bagi mereka, sapi ini sesuai dengan kriteria kitab Injil untuk seekor sapi suci yang tulen. Menurut Alkitab, Romawi 19:2-7, hewan ini diperlukan sebagai ritual penyucian orang Yahudi kuno. Tuhan berfirman, katakan kepada anak-anak Israel bahwa mereka menyediakan seekor sapi heifer, sapi merah kepadamu yang tidak berbintik, di mana padanya tiada kecacatan, dan sapi itu tidak pernah digunakan untuk membajak. Injil keempat Perjanjian Lama, Taurat Yahudi. Heifer sapi ini nantinya akan disembelih dan dijadikan korban bakaran dan abunya dibuat menjadi cairan lekat yang digunakan dalam upacara orang Yahudi yang percaya bahwa mereka harus menempuhnya sebelum mereka dapat memasuki situs kuno kuil di Yerusalem untuk memulai mendirikan struktur kuil yang baru. Sejak kuil Hera dihancurkan oleh Titus, Raja Roma, pada 70 sebelum Masehi, tidak ada heifer merah yang sempurna dilahirkan di kota tua Israel, menurut para rabi. Lahirnya sapi merah ini dari induk sapi betina hitam dan putih dan sapi jantan berwarna campur. Dianggap sebagai mukjizat oleh para aktivis yang hendak membangun kuil ketiga yang disiapkan bagi jalan masuk Mesias Yahudi ke Yerusalem. Bagi mereka yang taat perlu menunggu sampai heifer itu berusia 3 tahun sebelum dapat digunakan sebagai korban. Bila momen ini tercapai, maka Yahudi baru dapat memulai milenium yang baru. Berita pemunculan heifer merah bagaimanapun tidak akan mendapat sambutan yang baik bagi orang Islam. Situs kuil Yahudi yang lama di kota suci sekarang merupakan salah satu situs Islam paling disucikan. Para ekstremis Yahudi ingin menghancurkan Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa yang berdampingan untuk memberi jalan bagi kuil yang baru. Pada tahun 1985, suatu kelompok teroris Yahudi dipenjarakan karena berencana menghancurkan Kubah dengan ledakan yang tinggi di Israel. Tetapi aktivis Yahudi berkata, mereka menganggapnya sebagai tugas Tuhan mereka untuk membangun kuil yang baru. Kami sudah menunggu selama 2000 tahun sebuah tanda dari Tuhan. Dan sekarang Dia telah mendatangkan kepada kami seekor heifer merah. Kata Yehudah Etzion yang termasuk pemimpin gerombolan yang merencanakan untuk meledakkan Masjid Al-Aqsa di tahun 80-an. Yang minggu lalu ikut menyaksikan heifer sapi merah itu di Kfar Hasidim. Meskipun terdapat sepasangan rambut sedikit putih yang mengkhawatirkan kami, tetapi para pendeta Yahudi merasa puas karena heifer merah itu sesuai dengan kriteria yang ada di dalam Injil, kata Etzion. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kejadian 12:13. Yesaya 45:1, beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada Mesias, kepada Kores yang tangan kanannya ku pegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup.
Bilangan 19:2. Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya, dan yang belum pernah kena kuk. Tahun 2018, sapi merah telah lahir. Temple Institute melalui akun YouTube-nya mengumumkan bahwa telah lahir anak sapi merah di Israel pada tahun 2018. Kelahiran anak sapi merah ini dinyatakan pertama kali dalam 2000 tahun. Konon berita ini menimbulkan kehebohan dan diklaim bahwa hari kiamat akan segera datang. Seekor sapi betina berwarna merah sempurna lahir di tanah Israel, kata Temple Institute dikutip dari Mirror. Organisasi yang bermarkas di Yerusalem tersebut mengatakan sapi merah dan induknya akan menjalani pemeriksaan khusus untuk menentukan apakah mereka cacat atau sempurna. Pemeriksaan itu dilakukan untuk memastikan bahwa sapi tersebut akan menjadi kandidat yang layak menurut Alkitab. Anak sapi betina berwarna merah membawa janji untuk mengembalikan kemurnian Alkitab kepada dunia, katanya. Zaman Nabi Musa. Salah satu peristiwa terkenal tentang sapi betina merah pernah terjadi pada zaman Nabi Musa, seperti tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah. Ibnu Katsir, salah satu ulama yang menafsirkan peristiwa dalam Surat Al-Baqarah mengatakan, itu adalah peristiwa di kalangan Bani Israel, di mana ada lelaki kaya raya yang tidak punya anak. Satu-satunya ahli warisnya adalah anak saudaranya. Barangkali tidak sabar menunggu untuk mendapatkan warisan, maka sang keponakan membunuh pamannya. Kemudian malam-malam dia mengangkat dan meletakkan jenazah pamannya itu di depan rumah seorang dari Bani Israel. Besoknya, sebagian masyarakat menuduh yang punya rumahlah sebagai pelaku. Namun tuduhan itu dibantah yang kemudian terjadi pertengkaran. Seseorang dari mereka mengusulkan agar mendatangi Nabi Musa dan menanyakan siapa sebenarnya yang membunuh lelaki kaya tersebut. Nabi Musa kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian memerintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi betina. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Bunyi terjemahan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 67. Bani Israel kala itu terus mengkritisi setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui Nabi Musa tentang jenis sapi yang harus disembelih. Setiap pertanyaan memunculkan jawaban baru dan detail, hingga akhirnya diperoleh jawaban sapi betina merah sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.